Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan kembali metode lanjutan ya dari metode simplex. Nah, kita sebut saja metode tersebut dengan metode Big M ya. Namanya metode Big M. Ya, ini. Jadi nanti di sini seperti apa metode Big M itu, saya langsung ke contoh soal saja ya. Ini misalkan kita punya soal mak Z yang formulanya 3x1 ditambah 2x2 dikurang 4x3 dengan kendala yang pertama x1 ditambah x2 dikurang x3 sama dengan 8. Yang kedua, x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 9. Yang ketiga, min x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari 4. Nah, dari kendala ini kalau kamu perhatikan, ada kendala satu yang bentuknya sama dengan. Nah, pada metode simplex yang kemarin, kita tidak pernah dihadapkan dengan kendala sama dengan. Kita hanya dihadapkan dengan kendala kurang dari saja. Pada metode simplex, kendala kurang dari dapat diselesaikan dengan cara menambahkan slack variabel, ya, plus S gitu kan. Slack variabel sehingga nanti yang kurang dari berubah menjadi sama dengan setelah menambahkan slack tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata pada kasus tersebut terdapat kendala yang tidak semuanya itu kurang dari? Contoh yang di sini dia ada bentuk sama dengannya. Nah, oleh karena itu untuk kasus yang dia itu ada kendala selain dari kurang dari, maka kita tidak bisa menggunakan metode simplex yang biasa yang sudah kita pelajari di 2 minggu kemarin itu. Jadi kalau ada yang bukan kurang dari, itu berarti nggak bisa menggunakan metode simplex yang biasa. Oleh karena itu kita sebut saja metode tersebut adalah metode Big M ya. Jadi pada intinya adalah metode Big M itu apabila terdapat kendala yang bukan kurang dari. Contohnya apa? Contohnya sama dengan. Nanti ada lagi kasus yang kalau lebih dari gitu ya. Atau dalam soal tersebut ada bentuk yang sama dengannya dan ada bentuk yang lebih besar darinya juga. Nah, itu tambah lagi ya. Seperti itu. Maka di sini kita menggunakan metode yang namanya metode Big M. Ingat ya, tadi cirinya adalah apabila terdapat kendala yang bukan dari kurang dari. Yang bukan dari kurang dari, gitu ya. Contohnya ini dia bentuknya sama dengan sehingga kita tidak bisa menggunakan metode simplex yang biasa. Makanya kita menggunakan metode Big M ini ya. Bagaimana bentuknya? Caranya? Oke. Yang pertama, kita ubah ke dalam bentuk baku. Caranya kamu tulis lagi saja semua fungsi Z-nya yang di semula ini, yang ini kamu taruh di sini sama dengan gitu. Nah, kemudian ini kamu menambahkan sesuatu ini. Ini apa sih, Bu? Oke, sebelum ke sini saya inikan dulu, jelaskan terlebih dahulu di sini. Ini anggaplah kamu belum lulus ini misalkan gitu ya. Kita beralih dulu ke kendala sekarang. Kita ubah kendalanya tersebut menjadi bentuk baku. Pada kendala 1 perhatikan, tadi bentuknya itu kan sama dengan ya. Sama dengan 8. Nah, kalau yang bentuknya sama dengan, cara merubah ke dalam bentuk bakunya adalah dengan cara menambahkan variabel artifisial. Tuh ya, variabel artifisial. Yang kita notasikan sebagai A. Ini. Karena dia berada di kendala 1, saya menyebutnya sebagai A1. Gitu ya.
Ini kemudian setelah itu kita taruh sama dengan 8. Ingat ya, jadi bentuk bakunya yang kalau di sininya sama dengan itu nanti ditambahkan dengan artifisial variabel. Lalu bagaimana dengan kendala 2 dan 3? Kendala 2 dan 3 itu sama seperti yang simplex kemarin. Karena dia kurang dari, tambahkan saja yaitu select variabel. Saya sebut saja sebagai S2 dan S3. Kenapa S2 dan S3, Bu? Bukankah tidak ada S1 di atasnya? Ya, kalau saya lebih suka menamai indeks daripada variabel dummy itu dengan dia itu berada di kendala berapa gitu. Misalkan ini kan dia berada di kendala kedua nih. Ya, kita sebut saja sebagai S2. Boleh ya? Terus karena ini berada di kendala ketiga berarti dia S3. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya kita ubah ke bedanya metode Big M dengan metode simplex. Pada metode Big M ini saya sebut saja dengan proses mensubstitusikan variabel artifisialnya. Dalam hal ini kita punya satu artifisial yaitu A1. Oh ya, tunggu sebentar, tadi saya belum mendefinisikan ini ya. Ini apa sih tadi ya? Oke. Setelah kita rubah dalam bentuk baku, ternyata kita tahu bahwa kita punyanya A1. Lalu jangan lupa A1 ini kita masukkan juga ke dalam Z. Nah, ini ada 1. Tapi kalau di simplex kemarin kan bobot dari si simplex itu kan 0 ya di Z-nya ya. Nah, beda dengan metode Big M. Kalau metode Big M, si variabel dummy-nya itu khususnya A, tuh ya, A, itu dia memiliki bobotnya itu adalah M. Bobotnya adalah M. Nah, kalau dia kasusnya maksimum, berarti dia min M. Kalau nanti kasusnya minimum, ini plus M. Saya ulang ya, kalau kasusnya maksimum, berarti di sini min M. Kalau dia minimum, berarti plus M. Ya. Jadi bobot untuk artifisial itu adalah M. Kalau maksimum berarti min M. Si S nggak ada tuh, Bu. Ada 0, tapi nggak usah kita tulis ya. Oke, paham ya di sini ya? Kenapa kita di sini ada si A-nya gitu ya. Pertanyaan, M itu sebenarnya apa sih? Nah, dari namanya kan di sini disebutkan ya, Big M. Big M. Big M itu artinya suatu bilangan M yang cukup besar atau yang besar gitu. Nanti kita masukkan suatu angka tertentu yang nilainya cukup besar. Berapa? Bisa bervariasi. Pokoknya nanti dia adalah angka yang lebih besar dari apa yang ada pada soal tersebut. Itu juga sudah bisa dikatakan sebagai Big M. Nanti saya contohkan. Oke, ini ya. Tahapan 1, tahapan kedua, substitusi. Substitusikanlah artificial variable yang kamu punya dalam kasus tersebut ke dalam si Z-nya, ke dalam fungsi tujuannya. Ya, saya uraikan di sini biar nanti nggak bingung pas mensubstitusikan ke tabelnya. Oke, tadi kita punya artifisialnya cuma 1, Bu. Mana? Yaitu A1. Oke, sekarang A1 itu berarti sama dengan apa sih? Nah, sekarang coba kamu ambil yang ini. Kamu ambil A1. Ketika kamu meletakkan A1 tetap di ruas kiri, kemudian selainnya itu kamu pindahkan ke ruas kanan, apa yang terjadi? Berarti kamu punya bentuk A1 sama dengan, nah si 8 kan tetap di kanan tuh ya. A tetap di kanan berarti dia nggak berubah. Nah yang ini pindah ke kiri semua. Akibatnya apa? Berarti kalau dia positif jadi min X1. Ini positif berarti min X2. Ini negatif ke kanan jadi positif X3. Berarti kita punya A1 dengan formulasi yang seperti ini. Nah, substitusikanlah si A1 ini ke Z tadi. Tadi kan kita punya ini kan ya. Nah, kamu tulis lagi ke sini. Nah, tadi min M. Ini kan tadi A1 kan. Nah, A1-nya kamu ganti dengan yang ini. Seperti itu ya, ini. Nah, ini saya
langsung kita uraikan. Bisa misalkan kamu uraikan dulu nih, jadi misalkan kamu tulis lagi sama dengan 3x1 plus 2x2 min 4x3 min, nah kamu kalikan dulu nih. Kamu berarti dapatnya apa tuh? Min M8 atau min 8M. Ini min kali min berarti plus min MX1. Plus MX1 plus MX2 min MX3. Gitu ya kalau kamu mau uraikan. Nah, setelah itu kamu kelompokkan. Jadi tahapan penguraian di sini tadi saya tidak tulis di sini. Saya langsung ke tahapan yang pengelompokan. Oke, perhatikan. Kalau kamu perhatikan di sini ternyata X1 itu ada di dua tempat, ada di sini dan juga ada di sini tadi kan. Yang di sini kamu kaliin sama si M. Nah, untuk X1 kamu gabung. Berarti X1 itu nilainya apa saja? X1 itu di sini ini 3 dan juga di sini tadi. Di sini tadi apa? Berarti min M kali min jadi plus M. Jadi ini plus M itu untuk X1. Untuk X2 yang ada 2. Terus di sini juga ada X2. Dengan koefisiennya apa? Ini tadi kan ya. Min M dikali min. Jadi min M dikalikan min jadi plus ya, plus M. Nah ini plus M untuk X2. X3 nya mana? X3 itu adalah ada min 4, kamu tulis ini min 4 dan mana lagi? Ada lagi di sini tuh. Min M dikalikan 1 berarti min M. Nah, jadi ini min M untuk X3. Terus setelah itu tadi ada angka yang belum dikelompokkan ke sini tadi. Mana yang ini nih? Nih. Min M kali 8. Berarti min 8M di sini ya. Seperti itu. Langkah selanjutnya, sebelum dimasukkan ke tabel, kamu pindahkan saja ke kiri kan gitu ya. Ini kamu pindah, ini plus jadi min. Plus ini jadi min. Plus jadi min. Nah, ingat yang tidak perlu kamu pindahkan ke ruas kiri adalah yang tidak dikalikan dengan variabel. Nah, ini min 8M ini tetap di kanan. Ya, oke. Tahapan kedua. Tahapan ketiga. Tahapan ketiga, kamu buat tabel simplex. Ya. Ini variabel dasarnya kamu tulis ada X1, X2, X3. Terus kamu tulis dulu tuh ada artifisialnya kan, berarti A1. Ada S2, ada S3 nilai kanan. Ini saya langsung ya tulis indeksnya gitu ya, boleh ya. Karena sudah dipastikan ini saya ambil contoh yang dia itu memang belum optimal ya. Kalau nanti kamu punya soal ya jangan ditulis dulu, kamu lihat ini dulu, oh ternyata ada nggak gitu yang negatif atau positif, dia optimal belum. Kalau belum ya berarti kamu tulis indeks gitu ya. Itu kita masukkan ke tabel yang Z terlebih dahulu. Yang di sininya apa? Nah, ini Z, ini variabel dummy-nya apa tadi? Variabel dummy kan A1 ya. Ini yang di kendala 2 S2, di kendala S3, kendala 3 S3 seperti itu. Yang ininya, nah ini kamu masukkan ke sini. Saya lebih suka langsung diurai. Ini kan kita punyanya sebenarnya di sini tuh min dalam kurung 3 plus M. Atau kalau misalkan saya uraikan jadi min 3 min M kan. Berarti sini min 3 min M. Itu untuk X1-nya. Terus X2-nya ini min dalam kurung 2 plus M. Berarti min 2 min M. Min 2 min M untuk yang di sini. Selanjutnya min dikali min 4. Berarti plus 4. Min dikali min M berarti plus M. Berarti plus 4 plus M. Ini plus 4 plus M. Selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Berarti selainnya tuh ada 0 semua. 0, 0, 0. Tinggal di ruas kanannya yaitu min 8M. Itu ya. Kita lanjut ke yang kendala. Untuk kendala kita balik lagi ke sini ya. Lihat koefisiennya 1, 1, min 1, 1, 0, 0 gitu ya. 1, 1, min 1, 1, 0, 0, ruas kanannya 8. Kendala 2, 1, 1. Nah, di sini nggak ada X3-nya kan? Kalau nggak ada X3 berarti nilainya adalah 0. Ya, nggak ada A1 juga berarti A1-nya 0. Adanya S2, 1. Terus ini 0, terus kanan 9. Yang ini min 1, 1, 1, 0, 0, 1 ya. Min 1, 1, 1, 0, 0, 1, terus kanannya 4. Terus cari, oh ternyata
kita lihat di sini Z-nya itu. Kemarin kan saya sempat nyinggung ya, kalau misalkan dia itu kasusnya minimum ya. Kemarin kita contohnya apa ya kemarin tuh ya? Oh ya, sama aja ya. Maksimum. Oke. Sama ya maksimum. Kemarin juga sama memaksimumkan yang negatif ya. Oke ya. Nah, saya lanjut. Kita lihat, karena dia kasusnya memaksimumkan, berarti ambil yang paling negatif. Bagaimana Bu mengetahui bahwa di ketiga angka tersebut yang paling negatifnya adalah dia? Bukankah kita cuma punyanya M? M itu apa? Ya, seperti saya bilang tadi ya. Misalkan deh, boleh kamu ganti M itu dengan angka 1000 gitu, boleh ya. Jadi di sini kamu punya angka berapa tuh? Min 3 min 1000. Berarti min 1003. Kalau ini min 2 min 1000, berarti min 1002. Kalau ini berapa? 1004. Kalau kasus maksimum berarti kan paling negatif tuh. Ini berarti antara dia dan dia yang negatif kan. Mana yang lebih negatif? Ini min 100, min 1003, kalau ini min 1002. Berarti lebih negatif dia dong. Tuh. Maka ini sebagai kolom kuncinya ya. Oke. Setelah itu kamu cari tuh, oh berarti ada ternyata negatif ya, berarti kita ini belum optimal, berarti kita iterasi ya. Cari, tentukan tuh indeksnya. Indeks ini enggak ada ya nilainya. Terus ini 8. Nilai kanan ya, paham ya, ini bagi ini bagi ini bagi ini, itu ya udah jelaskan. Nah, ambil sama ya, yang ambilnya itu yang positif terkecil, berarti yang 8. Nah, ini adalah baris kuncinya. Tuh baris kunci. Selanjutnya tinggal kamu hitung. Nah, ini baris kunci yang baru, hasil iterasi. Perhatikan, yang akan berubah terlebih dahulu kan si ini kan, si baris 2 kan, karena sebagai baris kunci ya. Seperti itu. Tapi ini dia angka kuncinya 1. Nah, kalau angka kuncinya 1, nanti di sini itu dia nggak berubah. Karena dibagi 1 semuanya kan, 1 bagi 1, 1 bagi 1, min 1 bagi 1. Jadi kalau misalkan angka kuncinya itu adalah 1, maka baris baru hasil iterasi itu nggak berubah. Jadi ntar baris 2 itu tetap ini angkanya. Baris kedua hasil iterasi 1 itu angkanya tetap dia. Yang berubah tuh apanya, yang di sininya tuh. Sekarang berubah jadi apa? Nah, nanti dia beririsan dengan siapa? Beririsan sama X1 kan. Oh, berarti ntar ini ganti namanya jadi X1 ya. Ini hilang. Ini berubah jadi X1, nanti angkanya tetap ini ya. Oke, misalkan ini nih. Ini hasilnya ya. Yang tadi baris 2 nggak berubah, jadi 11 min 1, 1008 nggak berubah. Yang selanjutnya yang berubah itu adalah, yang mungkin berubah adalah 1, 3, dan 4. 1 bagaimana? Oke, 1 ya. Oke, kita hitung di sini. Saya sebut saja hitungan pada baris 1 itu sebagai I1 nih ya. Hitungan iterasi 1 yang baris 1 itu sebagai I1 ini ya. Nah, oke. Mana tadi angka-angka pada baris kunci yang lama? Nah, ini kan kamu ambil nih. Min 3 min M kamu ambil. Min 2 min M. 4 plus M, terus ini 0 gitu ya. Ini bakal kita ubah semua nih angka di baris satunya itu
ya. Oke. Terus dikurang sama angka kolom kuncinya. Nah, angka kolom kunci ini adalah ini nih. Min 3 min M. Kamu ambil ini dikali sama baris kunci yang baru. Tadi baris 2 kan dia tetap dia ya kan, tadi nggak berubah soalnya. Kamu ambil yang bersesuaian, jangan sampai keliru. Ini 1, min 1, ini 1, ini sini 1. min 1, min 1. 1, ini 0 gitu ya. Nah, kamu hitung. Terus yang ini bagaimana? Ini kan kalau yang ini kan ini ya. Ini dikurangin sama ini itu. Dia dikali dia ini kan sama ya. Berarti makanya dia dikurangi 2 pasti 0. Yang namanya baris kunci kolom kunci itu pasti dia jadi 0 gitu ya. Ini 0. Terus yang ini bagaimana? Nah, ini saya uraikan di sini. Ambil dulu min 2 min M dikurang sama, nah dikurang sama apa? Yang ini dikali 1. Kalau yang ini dikali 1 berarti dia sendiri ya. Unsur ini deh saya sebut aja ya. Unsur ini kali ke 1 berarti dia tetap dia ya. Nah, dikurang sama unsur dia. Terus kamu uraiin tuh. Min 2 min M. Nah, min plus min plus. Terus kamu jumlahkan angka sama angka, variabel sama variabel. Min 2 tambah 3 1, min M tambah M, min M tambah M berarti habis M-nya. Tuh, jadi ini tinggal 1. Kamu tulis sini, oh ini 1. Terus kalau yang ini adalah 4 plus M dikurang ini dikalikan min. Nah, ini dikalikan min. Hati-hati di situ nanti kan berarti ini jadinya plus 3 plus M. Nah, ini dia. Dikurang sama plus 3 plus M. Kamu kurangin ntar ya, berarti 4 dikurang 3 ya. 4 dikurang 3 itu 1. Terus M dikurangi M berarti habis, jadi makanya dia dapatnya 1 ya. Kalau ini 0 dikurang, nah 0 dikurang sama dia dikali ini berarti tinggal ini diminkan. Min kali min berarti dia plus, min berarti ini plus tuh ya. Ini 0 tetap. Sini hitungannya nih tuh ya, dapat 24. Terus kamu pindahin tuh, berarti yang di baris 1 berubah jadi 0 1 1 3 plus M 0 24 ya. 0 1 3 plus M 0 24 ya. Kamu juga bisa hitung, kamu harus hitung juga yang di baris ketiga dan baris keempat. Oke. Saya lebih suka, sebenarnya nanti kamu bisa tulis aja di sini. Ini misalkan hitungan 2, ini hitungan 3 gitu ya. 2i, 3i kamu hitung gitu kan bisa ya. Ambil seperti kemarin baris kunci baru, baris kunci lama dikurangi angka kolom kunci ituin sama baris kunci yang baru. Tapi saya punya cara cepat ya. Misalkan ini kan mau nentu ini baris 3 yang baru ya, ini 1. Nah, kalau di sininya itu 1, apa yang harus kamu lakukan? Kalau di sininya 1, ini baris 3 nih. Baris 3. Angka kolom kuncinya itu di positif 1. Caranya adalah tinggal kamu kurangi saja dengan baris kunci yang baru. Paham ya? Langsung saja si dia baris 3 ini kamu kurangkan dengan baris kunci yang baru. Nah, kebetulan kan tadi baris kunci yang barunya kan ini itu kan sama tuh ya. Ini itu kan sama persis dengan yang ini kan. Tuh. Jadi nanti langsung bisa kamu kurangin. Tapi yang bersesuaian, jadi 1 kurang 1 kurang 1, 0 dikurang min 1, 0 dikurang 1 gitu. Jadi kalau di sini 1 tinggal dikurangi. Saya coba ya, kita coba. Ini coba 1 dikurang 1 berapa tuh? 0. Nah ini dia 0, dapat ya 0 ya. Terus di kolom keduanya 1 dikurang 1 berapa? 0. Nah di kolom 2 nya 0 tuh ya. Kolom 3 0 dikurang min 1, 0 dikurang min 1 itu sama dengan 0 plus 1 ya, berarti 1. Ini 1, betul ya. Terus ini 0 dikurang 1, 0 dikurang 1 berarti min 1. Nah ini min 1.
Selanjutnya 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 berarti 1. Ini dia 1. Terus 0 dikurang 0. 0 berarti ini dia 0. Ya. Terakhir 9 dikurang 8. Berapa? 1. Nah, ini hasilnya 1. Ya. Oke, gitu ya. Tadi saya ulang. Jadi kalau misalkan di baris tersebut angka kolom kuncinya adalah 1, tinggal kurangkan saja baris yang lama tersebut dengan baris kunci yang baru. Ya, baris kunci dengan baris kunci yang baru. Dalam hal ini tadi kalau kasus ini baris kunci yang barunya itu dia sama. Atau misalkan nanti dia nggak sama, antara yang ini sama yang ini tadi, kamu ngurangin sama yang ini tuh dengan yang hasil yang baru tadi. Ya, langsung ngurangin yang ini ya. Terus di baris keempat juga unik gitu, unik. Berapa? Yaitu min 1. Kalau min 1 gimana, Bu? Kalau min 1 itu langsung saja tambahkan. Ya, langsung tambahkan saja dengan baris kunci yang baru. Ingat, baris kunci yang baru itu tadi adalah yang ini. Sebenarnya ini kan, tapi angkanya sama. Jadi kalau saya memandang dia sama dengan memandang dia, toh sama saja kan, karena angkanya sama. Makanya saya bilang baris kunci yang barunya tetap dia karena angkanya berubah ya. Tapi kalau misalkan di kasus lain dia berubah, jangan kamu lihat yang ini, tapi baris kunci yang baru ini ya. Oke ya. Kalau dia min bagaimana? Kalau dia angka kolom kuncinya itu min, tinggal langsung tambahkan. Oke ya, coba yang dimulai ya, ditambahkan. Kalau tadi 1 itu dikurang, kalau minus 1 ditambah. Oke, kita mulai. Ditambah. Baris 4 yang lama ditambahkan dengan baris kunci yang baru. Min 1 tambah 1. Berapa tuh? Min 1 tambah 1 berapa? 0 kan ya? 0. Min 1 tambah 1, 0. Nah, 0. Udah sama betul? Sama ya, 0. Terus kolom keduanya 1 ditambah 1 berapa? 2. Nah, ini 2. Betul ya, 2. Terus 1 ditambah min 1. 1 ditambah min 1 kan sama saja dengan 1 min 1 ya. 1 min 1 berarti berapa? 0. Nah, ini dia 0. Terus 1 ditambah, kok 1 sih? 0 ditambah 1 berapa Pak? 1. Ini 1 ya. 0 ditambah 0 terus 1 ditambah 0 1. 4 ditambah 8 12. Itu ya. Jadi tadi ingat kalau angka kolom kuncinya itu 1 tinggal dikurang, kalau min 1 tinggal ditambah. Terus ada satu lagi yang unik, kalau dia 0 gimana? Kalau dia 0 itu dia tidak berubah dirinya sendiri. Oke? Nah, yang tadi, dan ternyata setelah kita perhatikan hasilnya itu bagaimana? Oh, ternyata di Z itu sudah nggak ada lagi yang negatif. Bu, itu ada yang aneh tuh 3 plus M. Nah, kan M itu tadi kan kita misalkan angka positif 1000 kan. Nah, jadi kalau 3 tambah 1000 berarti 1003. Jadi ini positif ya. Jadi di sini udah nggak ada lagi yang negatif, sehingga ini adalah sudah optimal. Berarti kesimpulannya kamu peroleh Z maksimumnya berapa? Lihat tuh, Z maksimumnya nilainya, lihat sebelah kanan, 24. X1 nya berapa? X1 nya di sini 8, X1 nya 8. Ada nggak di sini X2 sama X3? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, berarti dia adalah X2 dan X3 nya bernilai 0. Seperti itu ya. Ini untuk yang salah satu contohnya. Sebenarnya ada lagi yang ini ya. Coba nanti kalau lebih dari seperti apa. Tapi ini dulu saja ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.